Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat waktu luang, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat menyempatkan waktu untuk hadir dalam kajian Islam online. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik bagi kita semua. Ya, kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada Al-Ustaz Kiai Haji Sudirman serta seluruh hadirin yang telah bergabung pada kajian Islam online dengan tema memperbaiki sholat agar benar dan khusyuk, di mana kajian ini merupakan kajian yang insya Allah akan dilaksanakan rutin selama 4 pekan berturut-turut, yaitu tanggal 9, tanggal 16, tanggal 23, serta tanggal 30 Oktober. Setiap hari Ahad pukul 10 hingga 11.30 WITA. Semoga kita bisa mengikuti 4 pertemuan ke depan ini insya Allah. Ya, kajian Islam online merupakan kajian yang diadakan oleh grup Sesi and Friends for Allah, bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, Dharma Wanita Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, serta grup keluarga Muslim pensiunan di Senaker Trans Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik, kajian ini akan dibawakan oleh Al-Ustadz Kiai Haji Sudirman dengan tema memperbaiki sholat agar benar dan khusyuk. Ya, next slide. Baik, sebelumnya kami akan membacakan profil pemateri terlebih dahulu. Nama Ustadz Kiai Haji Sudirman, tempat tanggal lahir di Bone, 1 Februari 1974, alamat Jalan Rapo Kaling Timur, nomor HP 082188176088, pendidikan S1 Universitas Islam Negeri, pekerjaan pengisi acara siaran agama Tesla dan RRI, penulis buku, mubalik, pendiri dan pembina Yayasan Tajidul Iman. Ya, selanjutnya kami menyampaikan kepada seluruh hadirin di mana kajian kita akan diadakan 2 sesi. Sesi pertama yaitu penyampaian materi oleh Al-Ustadz dan dilanjutkan dengan sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Kami juga menghimbau kepada seluruh hadirin agar menonaktifkan mikrofon selama penyampaian materi berlangsung. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kami persilahkan kepada Al-Ustadz Kiai Haji Sudirman untuk menyampaikan materi. Kepada Al-Ustadz, tafadhol masykurah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina imamul anbiya wal mursalin. Salawatullahi alaihi wa alihi sahabati ajmain. Alhamdulillah, mari kita sampaikan bersyukur pada Allah. Diberikan kekuatan kita untuk berkumpul di ruangan online Zoom ini, bersama-sama kita berniat untuk belajar dan terus belajar. Kenapa? Karena Nabi SAW sampaikan dalam hadis Al-Bukhari, juga Imam Muslim, dikatakan bahwa may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka kebaikan itu Allah berikan dengan yufaqihu fiddin, difahamkan di agama.
ditanamkan dia kecintaan belajar. Hadis Nabi ini mengajarkan pada kita, pintu manusia untuk jadi baik itu ilmu. Ilmu. Faham agama kita, tadabburi agama kita. Karena tidak mungkin seseorang bisa mengamalkan agamanya kalau tidak dengan ilmu. Sulit orang mau mengamalkan agamanya kalau tidak dengan ilmu. Ibadah syaratnya itu ilmu. Walladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah mempergilirkan hidup dan mati itu untuk menguji siapa di antara kita ahsan amala, yang terbaik amalnya. Kata para ulama, Imam Ibnu Katsir menyebutkan ahsanu amala, di situ syaratnya amal itu baik, ilmu. Tidak bisa tanpa ilmu. Maka beribadah tanpa ilmu banyak kesalahan, banyak sangkaan, banyak dugaan, atau penuh dengan zon, perkiraan-perkiraan saja. Dan kita, seorang muslim, wajib membenci kebodohan. Terutama kebodohan dalam perkara yang prinsip. Seperti ibadah sholat. Ibadah sholat, ini ibadah yang merupakan bukti pertama sesudah kita bersyahadat. Islam dimasuki dengan syahadat. Dan pembuktian syahadat kita yang pertama sesudah syahadat itu sholat. Nah, coba bayangkan kalau kita sholat tanpa ilmu. Syahadat kita langsung kelihatan tidak berkualitasnya. Untuk itu para ibu bapak, saudaraku ini, bersyukurlah. Ada kesempatan, ada waktu yang kita siapkan untuk memperbaiki, apalagi yang dibahas ini salah satunya adalah urusan urgen. Bukti dari syahadat kita itu as-salat. Kata Nabi, as-salatu burhanu. Salat itu bukti. Bukti keimanan kita. Bukti syahadat kita. Islam ini dibangun dari 5 pondasi. Pondasi pertama syahadat. Lalu salat. Ya. Bunyal Islam ala khams. Islam dibangun di atas 5 perkara. 5 perkara ini apa? Syahadatu Allah ilaha illallah. Syahadat. Yang kedua, wa iqamis shalah. Tegak salat. Sudah syahadat, salat. Syahadat, salat. Urusan terpenting beragama itu salat. Jadi Allah menempatkan urutan salat itu urutan kedua sesudah syahadat. Berarti salat itu penting. Penting. Bukan yang penting salat. Kipas anginnya di sini. Maaf ya Bapak Ibu. Jadi salat itu penting. Bukan yang penting salat. Nah, karena penting, maka ilmunya juga penting. Karena itu insya Allah Bapak Ibu, saya sudah persiapkan satu tulisan ini. Sudah benarkah salat kita? Kami siapkan, dan inilah yang mungkin kita bedah. Membedahnya ini ya terserah mau berapa lama. Semakin mendalam ya. Ini kita sudah siapkan 4 jilid. Jilid 1 ini adalah rangkaian salat pribadi sampai zikir dan doa. Di takbirnya,
rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, duduknya, tasyahudnya, salamnya, zikir dan doa. Sekaligus bacaannya mulai dari takbir, doa iftitah, taus, basmalah, al-fatihah, surah, seterusnya zikir dan doa. Untuk pembahasan di jilid 2, itu insya Allah kita akan membahas sholat-sholat sunnah dan macam-macamnya. Dan yang ketiga, sholat berjamaah. Itu babnya bab tersendiri. Sholat berjamaah. Kan masalah sepele. Dan yang keempat, sholat yang khusus seperti sakit di atas kendaraan dan keadaan khusus. Dan inti semua ini adalah kita menuju khusyuk. Dan saya mohon jangan dulu bahasa khusyuk kalau kita belum bicara tentang khudu. Artinya gerakan kita, bacaan kita dulu mau ditata. Dengan begitu, insya Allah itu bahan kita untuk bisa khusyuk. Ya, itu kira-kira gambarannya dan mohon nanti kita insya Allah kami rencana akan bagi 2 sesinya, sesi tanya jawab mungkin bagi 2 dengan kalau bisa pertanyaan lebih banyak, karena kalau diikuti materinya ini membahas 67 masalah, baru 1 jilid, tidak akan selesai itu dengan 4 pertemuan, tidak akan selesai. Nah, cuma kalau kita banyak bertanya ya, kita ambil inti-intinya saja. Kita masuk dulu di pembahasan pertamanya ini. Bisa mohon dibantu, saya mau masuk di materi. Bisa dibantu, moderator. Saya mau bantu screen materi. Iya. Insya Allah buku ini sudah di PowerPoint-kan, jadi insya Allah sudah mudah kita ikuti baik dalam bentuk tayangan insya Allah. Baru sini apa enggak muncul? Maaf, saya mau buka dulu materinya, Bapak Ibu. Coba. Ya, ini materi pertama kita yang segala sesuatu sudah terbiasa dalam pembahasan ulama kita itu memulai sesuatu dengan sebuah definisi. Definisi selalu ta'rif. Itu kebiasaan para ulama memulai dengan pembahasan sesuatu itu apa itu salat. Nah, ta'rifnya dulu. Salat dari segi bahasa itu kan doa. Karena intinya salat kita mulai dari takbir sampai salam itu doa. Jadi orang yang salat itu sedang berdoa. Sedang berdoa. Ya, ini seperti dipakai dalil. Ada kata ya inna salataka sakanul lahu.
Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu, ya di situ disebutkan doa. Itu ketenangan. Ya, ada salat, salataka. Inna salataka, sesungguhnya doa itu adalah itu ketenangan bagi mereka. Di salat itu doa. Nah, salat itu kalau mau definisi istilah syar'i, perkataannya, perbuatannya. Jadi salat ini intinya cuma dua. Perkataan, perbuatan. Perkataan khusus, perbuatan khusus. Karena tidak semua kata-kata itu salat. Diawali dengan takbir. Jadi orang yang salat tapi tidak takbir, itu bukan salat namanya. Dia ada orang biasa kalau masbuk, langsung ruku, langsung sujud, langsung tasyahud. Dia tidak takbir, maka dia tidak masuk dalam salat. Jadi biasa orang, saya melihat langsung diikuti imam. Tapi dia tidak takbir, maka dia tidak salat. Ya. Nah, salat ini dimulai dari sini. Bahwa at-tahrimuha at-takbir. Salat itu dimulai dengan takbirnya. Jadi takbir itu memulai, maka disebutlah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu artinya takbir yang mengharamkan yang tadinya halal. Kan sebelum salat bisa makan, bisa bicara. Tapi kalau sudah takbir ini haram dilakukan. Itu disebut dengan takbiratul ihram. Wa tahliluha at-taslim, mengakhiri salat ini itu salam. Salamnya yang ucapannya yang jadi standar. Bukan gerakannya. Ucapannya. Jadi kalau ada orang, pernah ada kasus di samping saya, dia terlambat. Begitu imamnya salam, dia juga bilang, Assalamualaikum. Meskipun badannya tidak menoleh, itu sudah dianggap keluar dari salat. Ya, meskipun dia tidak menoleh. Menoleh itu cuma sunnah. Ya, ini hadis Nabi SAW. Mengapa sholat disebut doa? Ini karena sholat itu semua rangkaiannya itu doa. Doa ini ada dua ya. Ada doa namanya permohonan. Dan ada doa tidak memohon, tidak meminta. Tapi mengagungkan, mensucikan, menghinakan diri. Itu juga doa. Saya ulangi, doa itu tidak selamanya minta. Tapi doa itu kadang tidak minta. Tapi doa itu. Contoh. Doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah kecuali engkau. Subhanak, maha suci engkau. Inni kuntu minaz zalimin. Sungguh kami telah menganiaya diriku. Itu doa Nabi Yunus, doa terkenal. Tapi tidak ada. Tidak ada permintaannya. Tapi ada di situ tahlilnya. La ilaha. Kalau seperti Bapak doa ruku. Yang terkenal kan Subhana Rabbi Al-Lazim. Maha suci Allah. Yang lagi Maha Agung. Kan tidak ada doa. Tidak ada permintaan. Doa sujud. Subhana Rabbil A'la. Maha suci Allah. Yang lagi Maha tinggi. Tidak ada juga diminta. Doa iftitah misalnya. Allahu Akbar kabira. Alhamdulillah kasira.
Subhanallah bukan dan diminta. Jadi banyak doa itu tidak meminta, tapi disebut doa. Kenapa? Doa pengagungan namanya. Doa itu ada dua, doa permintaan, doa pengagungan. Ada takbir, ada tasbih, ada tahlil. Salat ini takbir itu doa. Tasbih itu doa. Tahlil itu doa. Dan ini kadang lebih dahsyat daripada doa yang sifatnya meminta. Sumbernya ini di setiap satu tulisan kami cantumkan pengambilannya supaya kita tahu ilmu ini dilacak dari mana. Makna lafaz-lafaz salat dalam Al-Quran. Artinya kalau kita baca itu lafaz-lafaz salat, ya kadang maknanya itu berbeda-beda. Contoh kita lihat ini. Doa. Seperti Allah menyebut salat itu, ya Allah menyebut kata salat maknanya apa? Doa. Seperti ini, ya. Sholli alaihim inna salataka sakanul lahum. Berdoa, salatlah untuk mereka. Jadi salatnya di sini doakan maksudnya. Ya. Bisa istighfar. Bisa istighfar. Ya. Jadi salatnya di situ adalah salat yang maknanya meminta ampun. Tetap kata salat. Ini juga ampunan. Tetap kata salat. Ya. Innallaha wa malaikatu yusallun. Tulisannya sama dengan salat. Tapi maksudnya ampunan. Saya percepat ini. Kadang salat itu maknanya rahmat. Kadang salat itu dipakai rumah-rumah ibadah. Kadang salat itu maknanya masuk Islam. Agama. Kadang salat itu yang artinya bacaan. Kadang salat itu masuknya salat 5 waktu. Tapi Ustaz, Ya. slide tampilan PowerPoint-nya belum berpindah Ustaz. Oh begitu? Iya. Sebentar ya. Sebentar ya. Iya Ustaz. Ini dulu saya punya admin. Panggil dulu nak. Belum pindah ya? Iya Sudah Ustaz, pindah? belum. Belum ya? Iya. Tutup dulu kalau begitu ya. Saya tutup dulu sementara. Sebentar. Salah satu poin yang kita bahas dalam buku ini membahas tentang makna sholat itu dengan berbagi. Ya. Nanti insya Allah masuk di materi tentang kedudukan sholat. Kedudukan sholat. Ya. Kadang kita juga akan membahas nanti. Coba kasih tuh. Saya tunjukkan dulu. Pindah kata. Sorry. Belum pindah. Sudah pindah, sudah nampak? Iya Ustaz, sudah muncul. Sudah muncul ya? Iya. Saya coba lanjutkan. Ini yang ke-9 ya, sudah. 10, sholat jenazah. Ini semua diambil dari kata sholat.
sholat Jumat, ya, itu diambil dari kata sholat juga. Meskipun satu kata maknanya banyak. Kata sholat itu, ya, itu tetap kata sholat. Nah, sekarang sebaliknya, lafaz dalam Al-Quran justru berbagai makna kata tadi kita balik. Kita balik ya. Lafaz dalam Al-Quran maknanya sholat. Kita lihat contoh. Ya. Zikir, ya, zikir itu maknanya sholat. Ya. Fas'au ila zikrillah. Segera berzikir. Pada yang masuk di situ apa? Sholat. Istighfar. Istighfarnya itu sholat. Nah, ruku. Ruku lah bersama orang ruku. Maksudnya sholat berjamaah. Sujud. Ya. Jadi kadang kata sujud itu maknanya sholat. Kadang disebut dengan iman. Allah tidak sia-siakan iman. Padahal yang dimaksud di situ sholat. Nah, ini satu penggambaran saja bahwa kaya sekali itu Al-Quran. Ya, kaya Al-Quran itu. Ya, ini kunut. Kunut tapi maknanya kata kunut tapi disebut maknanya apa? Sholat. Nah, dan seterusnya. Kita masuk ini. Kita sudah masuk inti. Bagaimana itu sholat? Kedudukannya. Ini tiangnya agama kita. Ya, saya katakan sulit orang beragama kalau sholatnya tidak beres. Jadi kalau ada orang tidak beres sholatnya, tanda agamanya tidak beres. Iya. Amal yang pertama kali dihisab. Kalau pertama kali mesti serius dong. Tak sungguh-sungguh. Paling terakhir hilang. Artinya apa? Kata Nabi di sini, ikatan Islam itu akan terburai satu demi satu. Terbongkar. Yang pertama kali hilang itu masalah hukum. Jadi kalau keadilan, kejujuran, penegakan hukum, hari ini langkah, Nabi sudah katakan. Itu pertama kali hilang. Yang terakhir hilang apa? Salat. Artinya apa? Kalau orang sudah tidak beres salatnya, apalagi mau diandalkan? Kalau salatnya seseorang sudah bermasalah, apalagi yang mau diandalkan? Kalau salatnya sudah tidak benar, sudah dia main-mainkan. Dia sudah tidak menjaga, apa yang mau diandalkan? Saya sering katakan, nakal nak. Tapi jangan sampai sholatmu bermasalah. Kalau sholat Anda sudah bermasalah, apa yang Anda mau banggakan di hadapan Allah? Nah, itu wasiat terakhir Nabi. Wasiat terakhir Nabi. Coba bayangkan itu wasiat yang terakhir Nabi. Jaga sholatmu, jaga sholatmu, jaga sholat. Artinya perkara penting. Perkara yang dianggap penting. Allah menyuruh, memuji, sekaligus menyuruh. Mencela orang yang mengabaikan. Dengan celaan yang sangat luar biasa. Tidak ada celaan yang luar biasa melebihi celaan Allah kepada orang yang meremehkan sholat di sini. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang paling jelek. Saya ulangi, ciri manusia jelek itu bisa dilihat di sholatnya. Jadi kalau anak kita, generasi kita, mau melihat baik dan tidak baik, indikator menurut Nabi, lihat sholatnya.
lihat sholatnya. Kalau sholatnya sudah tidak beres, pasti satu paket dengan turutkan nafsunya. Yang ketujuh, rukun Islam yang tegak sesudah syahadat. Yang kedelapan, satu-satunya wahyu turun itu bukan di bumi, tapi di langit. Dan Jibril yang menjemput Muhammad. Selama ini kalau wahyu turun, Jibril datang. Tapi untuk sholat tidak. Sholat, Muhammad yang datang langsung. Jibril cuma jemput Muhammad. Beda kan? Beda. Sholat zakat, haji, puasa, Muhammad menunggu di bumi. Untuk sholat naik. Terima langsung. Tidak boleh diwakili. Ini urusan penting. Jadi sedihlah orang yang meremehkan sholat. Dan bahagialah orang yang benar sholat. Allah kategorikan penghuni surga tertinggi itu dengan sholat. Ya, dan seterusnya. Dan seterusnya. Saya mungkin 3 poin dulu ini. Saya persilakan mungkin kita tanggapi. Secara umum saya dulu. Secara umum pada hari ini. Nanti insya Allah pekan depan. Kita akan masuk di termasuk teknis pelaksanaannya. Kalau sudah masuk hari ini. Tata caranya tidak ada masalah. Saya persilakan. Saya kembali moderator. Padahal. Ya, baik. Demikian penyampaian materi yang sangat menarik oleh Al-Ustadz. Mungkin sebenarnya kami buka untuk sesi tanya jawab. Jadi kepada seluruh hadirin yang ingin bertanya, silahkan menyalakan mikrofon serta kamera atau bertanya di room chat Zoom. Ya, kami persilahkan kepada hadirin yang ingin bertanya. Ya silakan kalau ada yang mau bertanya. Secara umum silakan. Ada yang mau bicara tentang tenis boleh. Ya. Silakan, itu haknya Bapak Ibu sekarang. Padahal. Oh, baik Ustaz, mungkin saya bisa bertanya Ustaz. Ya, Fadal. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasarudin, mahasiswa dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya ingin bertanya terkait penyampaian tadi Ustadz mengenai jangan kita meremehkan sholat. Nah, sering dari kata meremehkan sholat itu dari masyarakat umum itu sering mengatakan bahwa yang penting kami sholat, yang penting kita sholat. Nah, apakah kalau semisal orang-orang yang melaksanakan sholat dengan hanya menganggap bahwa yang penting saya sholat itu masih bisa mendapatkan ibadah pahala ibadah sholat atau bagaimana Ustaz? Seperti itu Ustaz. Iya. Tentunya setiap amalan kita ini kan tentu ada tingkatannya, ada nilainya masing-masing. Kita tidak menyanyiakan orang yang sholat dengan ala kadarnya. Mungkin waktu-waktunya, waktu akhir, apa ada nilainya? Tetap ada. Cuma masuk dalam kategori apa?
Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang menyia-nyiakan salatnya. Celakalah orang yang bukan yang tidak sholat di situ. Fawailul lil musallin, celakalah orang sholat. Siapa orang celaka dalam sholatnya? Celaka karena meremehkan waktunya. Ya, sholat subuh akhir habis waktu. Sholat duhur mau masuk asar. Asar mau maghrib. Dan seterusnya. Remehkan waktu. Ada yang meremehkan gerakan. Balap, cancang, cepat sekali. Tidak ada tumak nina. Tidak ada keusyuan. Tidak ada pesan-pesan sholat yang ada dalam dirinya. Sekadar sholat saja. Ya mungkin sholat duhur 2 menit selesai. Dengan mudah dia berkata, yang penting kan saya sholat. Nah tahu itu Allah. Allah juga sudah tahu. Iya betul. Allah tahu, tapi apa Allah maklumi? Belum tentu kan. Ya ada orang sholat itu ala kadarnya. Sisa-sisa waktunya. Sisa-sisa tenaganya. Ada juga orang sholat, bacaannya ya ala kadarnya. Al-Fatihah awal dengan akhir, tidak ada tengah. Surah yang dia baca, ya ala kadarnya. Tidak diperbaiki bacaannya. Saya sudah tes lebih 1000 jamaah tentang sholat. Masih 90% lebih belum sempurna bacaan. Bacaan sholat. Masih banyak kaum muslimin langi doa iftitah awal dengan lentongi doa iftitah akhir. Allahu Akbar kabira beda. Dia sambung 1-2 doa iftitah. Doa ruku kadang masih salah sambung. Tasyahud kadang masih salah sambung. Salawat kadang masih salah sambung. Jadi sudah akhir waktu, gerakannya tidak tumak nina, bacaannya juga minim-minim. Alasannya apa? Yang penting sholat. Yang penting sholat. Saya yakin apa ada nilainya ya? Allah memberi nilai. Cuma seperti kalau mahasiswa pergi kuliah, ya pergi kuliah. Yang penting kuliah deh. Soal dapat A, B, C, D itu yang penting kuliah. Gak dapat apa? Dapat nilai terakhir. Ya harus remedial. Harus remedial. Ya. Itu bagusnya kalau di dunia karena masih bisa remedial. Oh di akhirat, remedial apa salat? Nah ini bagusnya saya salut, antusias dengan antum. Itu luar biasa. Yang mau bergabung. Kasih. Jadi tetap ada nilai, tapi ya sholat dengan ala kadarnya, nilainya juga ala kadarnya. Ya seperti itu. Silakan. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Ya baik Ustaz, saya lihat ada beberapa pertanyaan di room chat. Yang pertama dari Saudara Fajar. Bismillah, Pak Ustaz, saya Fajar. Ibu 4 orang anak tabe beli bukunya di mana Ustaz? Ya, untuk bukunya ini yang bisa nanti alamatnya saja nanti dikirimkan. Kita kirim saja ke nomor handphone saya kami itu. Insya Allah ada yang yang kirimkan insya Allah. Ya, alhamdulillah ini sudah cetakan keempat
Alhamdulillah sudah termasuk the best seller insya Allah. Ya untuk itu harganya kalau ada yang mau itu 70.000. Nah, ini yang baru dicetak. Ibu kalau ada yang mau baca bukunya boleh silakan. Alamat saja nanti dikirim insya Allah. Ya. Nah, Ya, baik Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Nur Halisa, bagaimana jika kita lupa sholat, tapi waktunya sudah lewat? Apakah kita masih bisa mengganti sholat itu? Ya, nah Ustaz. diulang pertanyaannya, sholatnya Bagaimana jika kita lupa sholat, tapi lupa. waktunya sudah terlewat? Apakah Iya, kita masih bisa mengganti sholat itu? iya. Ini boleh. Kalau memang betul-betul lupa, betul-betul lupa. Kalau orang lupa itu, maka waktu sholatnya cuma satu, ketika dia ingat. Orang normal itu kan ada 5 waktu sholatnya, ada itu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu, dengan batas waktunya itu semua. Tapi kalau orang lupa tidak. Orang yang lupa itu, iza nasiyah ahadukum. Apabila salah seorang dari kalian lupa untuk sholat, falyusalli iza zakarah. Hendaknya dia sholat ketika dia ingat. Meskipun bukan waktunya secara normal. Contoh, saya pernah dari kampung. Karena dari kampung kan kebiasaan kita sholat berjamaah di masjid. Karena musafir, saya lupa sholat maghrib dan isya. Saya punya rencana nanti sampai di rumah dari perjalanan itu. Di rumah baru saya sholat isya. Dijamak dengan maghrib itu. Karena tidak sempat di jalanan. Niat kan sudah mau kerja setelah sampai di rumah. Dan diberikan keringanan. Kita tidak berjamaah kalau musafir. Kadar Allah, takdirnya Allah. Tidur malam itu. Nanti sudah salat subuh saya berenung. Pikir-pikir, di mana saya sholat maghrib isya tadi malam ya? Baru saya sadar sesudah salat subuh. Maka waktu itu sholatlah maghrib 3 rakaat pada waktu jam 7 pagi. Baru sholat isya itu 4 rakaat di waktu jam 7. Bisa Ustaz? Oh ya bisa, karena Nabi yang bilang, iza nasya ahadukum. Kalau lupa, falyusalli, hendaknya kalian sholat. Kapan? Iza zakarah. Apabila kita ingat. Kalau baru ingat, orang yang lupa itu tidak boleh dihukum. Bapak Ibu dosen, jangan dihukum mahasiswanya lupa. Jangan. Kalau dia bilang, mana tugas-tugasnya? Maaf, saya lupa. Jangan dihukum. Kalau jujur betul. Karena itu ada doa, Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan hukum. Karena kami tidak tahu atau kami lupa. Orang yang tidak tahu, orang yang lupa, tidak berdosa. Tidak dihukum. Orang lupa itu tidak dihukum. Coba puasa. Puasa kan bulan Ramadan. Hari pertama, hari kedua, kebiasaan makan. Pulang dari kuliah, buka kulkas. Ada es buah. Cambok. 1 piring. Maaf, 1 gelas. 1 gelas. Tambah lagi. 2 gelas. Sudah minum, baru ingat. Astagfirullah, lupa.
puasa. Batal puasanya? Oh tidak. Rezeki. Rezeki. Tapi kalau sementara minum atau makan, baru ingat, yang kita bilang tak kalah mencambuk. Harus dihentikan. Insya Allah, kalau lupa, kerjakan di mana kita ingat. Iya, 6. Fadal. Iya, syukron Ustadz atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Saudari Rini Andini, di mana ingin meminta pendapat sekaligus solusi Ustadz. Bagaimana jika ada seseorang yang enggan sholat karena masih merasa takut jikalau sholatnya dia lakukan hanya untuk menuntaskan kewajiban, bukan karena niat beribadah kepada Allah. Dan ketika diingatkan untuk sholat, dia juga takut sholat yang dilakukan itu niatnya bukan karena Allah, tapi karena disuruh oleh orang lain. Ya, nah Ustaz. Ya. Ya, setiap orang itu beragama, mendekati Allah, termasuk dalam perjalanan memperbaiki sholatnya, itu beragam, bertahap. Tidak apa-apa kita sholat. Tahap awalnya, karena orang tua yang suruh. Guru ngaji kita yang suruh. Dosen kita yang suruh. Tidak apa-apa. Itu tahap awal. Tidak apa-apa. Cuma jangan tahapan itu terus menerus. Sudah mahasiswa, masih sholat karena tekanan dari orang. Karena permintaan orang. Ya harus kita berusaha. Wa ma umiru illa liya'budun mukhlisina lahu. Mereka tidak disuruh beribadah kecuali murnikan ketaatan. Tapi untuk menuju murni, menuju ikhlas, tidak boleh simsalabim, abrakadabra. Butuh tahapan. Kita semua ini disuruh latih sama Nabi itu. Untuk umur 3-4 tahun kan sudah mulai sholat di samping mamanya, samping bapaknya, samping keluarganya. Gerakan kita belum benar. Bacaan kita belum benar. 7 tahun sudah disuruh. Terus hari ini ya kita sudah berusaha yang terbaik. Sholat itu bukan karena Allah yang butuh sama kita. Kita yang butuh sama Allah. Kita yang butuh sama Allah. Harus diyakini saudaraku. Kita sholat atau tidak. Hitam jidat pas sujud. Allah tidak naik-naik juga jabatannya. Kita menangis. Kita berharap sama Allah. Tidak akan naik juga promosinya Allah. Tapi Allah Maha Mulia. Memang tahapan-tahapan sholat itu ada. Ada orang sholat, ya karena terpaksa. Calon mertua sholat, ya rajin. Calon mertua. Calon istri sholat, rajin, rajin juga. Itu namanya sholat demi calon mertua. Tidak apa-apa. Tahapan itu tetap salah, tapi jangan meninggalkan sama sekali. Jauh lebih jelek kalau kita meninggalkan sama sekali. Sholatlah, ini perintah Allah, ini maunya Allah. Iya, seperti itu. Ya, syukron Ustadz atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana agar ketika azan mulai memanggil, kita bisa langsung bergegas dan semangat berdiri untuk sholat? Karena biasanya justru kita berkata,
nanti dulu sedikit lagi nih pekerjaan dikerja, atau bahkan tiba-tiba kita ngantuk atau malas bergerak Ustaz. Karena itu memang urusan sholat ini bukan urusan berdiri sendiri ya. Dia urusannya dengan keimanan. Karena itu urusan Islam kan dimulai syahadat. Orang yang bersyahadat itu terikat dengan maunya Allah. Dia yakin sama Allah, dia tunduk sama Allah, dia patuh sama Allah, terpanggil dengan maunya Allah. Maka orang yang punya ikatan dirinya dengan Allah, salah satu waktu yang membuat dirinya menunggu kapan saya dipanggil oleh sang kekasih. Karena itu sholat sebagai ujian keimanan. Paling bagus sebelum azan sudah ada wudhu kita. Kita ini sifatnya manusia, suka menunda-nunda. Kalau orang mengaji baru mengaji, salawat bilang baru salawat, azan baru azan, qomat tidak apa-apa mas. Begitu habis waktu, tahu aja Allah itu. Akhirnya mengatakan besok juga besok bisa. Maka orang yang lemah imannya, lemah syahadatnya, salatnya itu dia tawar-tawar. Terpaksa, tertunda, tergesa-gesa, dan ala kadarnya. Itu ciri-ciri bermasalah kita punya ini. Karena itu dalam belajar tentang sholat, alangkah bagusnya kalau sudah belajar tentang iman. Nabi belajar tentang iman 13 tahun. Baru belajar sholat. Karena itu kalau ada orang yang suka menawar-nawar begini, saya mohon kuliah khusus di belajar bagaimana memaknai syahadat itu. Kalau orang bersyahadat, tidak ada tawar-menawar. Sahabat itu hampir tidak tahu lagi apa yang dia harus kerjakan kalau sudah azan. Semangat. Yang panggil bukan manusia. Yang panggil Allah. Jadi kalau ada orang yang tawar-tawar sholatnya, imannya lagi macet. Imannya lagi macet. Bermasalah. Mau diservis. Insyaallah. Seperti itu. Ya, baik. Syukron Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Monika Widianingsih. Bismillah, Afwan Ustaz, kami ingin meminta nasihatnya. Bagaimana untuk senantiasa menjaga kekhusyukan dalam sholat? Sering terjadi ketika baru bertakbir, sudah tidak fokus Ustaz. Ya, Syukran. itu bisa khusyuk, ada ilmu tersendiri. Nanti kita bahas 33 kiat untuk bisa khusyuk. Untuk bisa khusyuk, langkah pertama, kenali diri kita dan kenali yang ditemani bicara. Kan sholat itu sedang ngomong, sedang dialog dengan Allah. Dan kalau kita tidak tahu yang ditemani ngomong, sulit untuk khusyuk. Kalau mau enak sholatnya, kenali siapa diri, siapa yang ditemani bicara. Itu ilmunya apa? Mengenal Allah lebih dahulu. Karena nanti akan dialog. Alhamdulillahirrabbilalamin, itu dialog. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yaumiddin. Semua itu kepada yang ditemani bicara. Kalau tidak dikenali dia siapa?
Yang kedua tentunya berusaha kenali apa yang diucapkan. Bayangkan kalau kita bicara sama orang, kita sendiri tidak mengerti apa yang diucapkan. Kira-kira nyambung nggak? Apalagi berulang-ulang. Ngomong terus. Itu terus diomongkan. Saya tidak pernah mengerti apa. Kita cuma sadar bahwa saya sedang ngomong sama dia. Tapi tidak tahu apa yang dibilang. Inilah penghamba hari ini terbesar orang khusyuk. Dia tidak paham apa yang diucapkan. Ya, coba ngomong sama saya. Kita sendiri tidak mengerti. Kira-kira bisa tahu nggak? Nah, nanti pembahasannya lebih dalam nanti itu. Paling tidak, khusyuk itu nilainya sholat kita. Berapa kemampuan khusyuk, itulah skor sholat kita. Jadi berapa skornya? Berapa kemampuan menghadirkan Allah dalam ibadah sholat kita. Khusyuk itu ada setiap orang mungkin, cuma bertingkat-tingkat dan bervariasi. Nah, kita mau sholat, kan cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi enak, nikmat, segar, bahagia. Nanti ikuti episode-nya. Saya kembali. Ya, syukur Ustadz atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari saudari Muna Syakilah. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum perempuan sholat berjamaah di masjid? Dan jika dilihat untuk kondisi sekarang, apakah perempuan itu sebaiknya sholat di rumah atau ikut berjamaah di masjid? Iya, memang Nabi SAW menyebutkan, saya menulis kurang lebih ada 14 dalil. Sholat berjamaah itu wajib ditegakkan di mana azan dikumandangkan. Sama laki-laki. Laki-laki. Untuk perempuan, kata Nabi, la tamnau ima ila masajid. Jangan melarang perempuan ke masjid. Jangan. Jangan dilarang. Silakan dia ke masjid. Tapi Nabi sudah ucapkan, wa buyutuhunna, dan rumah mereka perempuan itu khairul lahum. Itu yang terbaik, itu yang tersuci. Adapun kondisi sekarang, mana yang terbaik bagi perempuan bisa relatif. Bisa relatif. Secara umum, perempuan tetap terbaik itu di rumahnya. Tapi mungkin ada kondisi tertentu bisa berubah. Di kampus lebih baik, di kantornya lebih baik. Karena ada tuntutan lain. Ada agenda lain. Ada hajat lain. Di situ ada taklim, di situ ada kegiatan lain. Maka itu sangat relatif. Secara umum aslinya di rumahnya, bukan di masjid. Aslinya laki-laki di masjid, bukan di rumahnya. Tapi kadang suatu saat di rumah itu tetap sah karena kondisi khusus. Ya, nah. Ya, syukur Ustadz atas jawabannya. Baik, jika masih ada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan untuk menyalakan mikrofon serta mengaktifkan kameranya. Kami persilahkan. Izin moderator bisa bertanya. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya, terkait ini Ustaz kan seperti yang dikatakan tadi bahwa laki-laki itu Ustaz wajib sholat berjamaah di masjid. Nah, tapi banyak sekarang yang melakukannya di musola atau bahkan di rumah Ustaz. Nah, mungkin
ada tips dan triknya Ustaz untuk istiqomah dalam sholat Ustaz? Gimana? Terima kasih Ustaz. Bisa diperjelas moderator tadi intinya pertanyaannya? Eh, kalau kalau misalnya kan Ustaz, laki-laki kan wajib sholat di masjid. Iya, Nah, nah, tapi sekarang Ustaz banyak yang melakukan di musola atau bahkan di rumah Ustaz. Bagaimana iya. kiranya menurut ini Ustaz? Kemudian yang kedua, apa tipsnya Ustaz atau cara-caranya untuk istiqomah dalam sholat Ustaz? Iya, Terima kasih. makasih banyak. Aslinya sholat laki-laki itu di masjid atau di musola yang memang disepakati berjamaah di situ. Jadi di mana azan dikumandangkan. Jangan suka sholat sendiri. Kalau sholat sendiri, itu kebiasaannya perempuan. Dan perempuan itu di rumah. Boleh sih, per laki-laki sholat di rumah boleh. Tapi saya sarankan pakai kudung. Kalau sudah bosan jadi laki-laki, pakai kudung saja. Saya izinkan sholat di rumah kalau sudah pakai kudung. Ya, jadi ganti nama ya Syamsul Alam, ya Syamsuryani lah. Ya, kalau Anda jadi laki-laki, salah satu ciri laki-laki bersyukur, dia ke masjid. Kalau Anda mau jadi laki-laki, sholat di rumah itu namanya laki-laki soleha. Mau laki-laki soleha. Ya. Bagaimana kiatnya? Supaya bisa istiqomah berjamaah. Lagi-lagi, yang panggil kita ini kan Allah. Yang kasih hidup Allah. Yang kasih rezeki Allah. Yang kasih keselamatan Allah. Allah itu baik. Allah itu baik. Dan betul-betul Allah itu baik. Cuma kita tidak bersyukur sama Allah. Allah tidak punya kebutuhan dengan kita. Allah suruh berjamaah, itu yang terbaik. Minimal 27 kebaikan dengan berjamaah. Cuma tidak disadari. Kita punya otak settingannya seolah-olah sholat untuk kita. Merasa dipaksa, enggak. Allah tidak butuh ibadah kita. Allah maha kaya kok. Allah maha sempurna. In asantum asantum lianfusikum. Kalau engkau berbuat baik dengan berjamaah di masjid, untuk dirimu. Insya Allah tidak ada orang hina hidupnya kalau dia berjamaah di masjid. Coba lihat, saya garansi. Siapa yang berjamaah, teratur berjamaah. Lihat hidupnya mulia dan dimuliakan oleh Allah. Mulia. Silakan saksikan. Kalau ada mahasiswa suka berjamaah, bagus insya Allah nilainya. Bagus aktivitas hidupnya. Kalau ada dosen dengan berjamaah, coba lihat efek berjamaahnya. Dahsyat itu. Tidak mungkin Allah menyuruh sesuatu kalau itu tidak. Tidak mungkin. Oh, kita datang berjamaah ini untuk diri kita. Bukan untuk siapa-siapa. Pasti kebaikan. Pasti baik. Terus belajar. Ya, alhamdulillah jamaah yang kami bina terus. Salah satu cirinya. Bangun saat azan berkumandang. Bangkit. Salah satu gila semangat berislam. Lihat berjamaahnya seseorang. Kajian
sholat ini penting, tapi bagusnya diimbangi kajian tauhid. Insya Allah. Dulu sahabat 500 kilo jalan kaki. Mekah Madinah hanya untuk berjalan cari kebenaran. Kita 100 meter, 200 meter masih ditawar. Baru mau tongi masuk surga. Sorry ya. Surga dia mau masuk, pengorbanan jalan kaki saja susah. Sahabat dulu darah, nyawa. Kita cuma komputer, tidak berani ditinggalkan. Belajar untuk berkorban dengan agama. Nah, Allah Ta'ala. Iya, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Ini ada lagi pertanyaan dari saudari Nur Halisa. Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana jika tempat sholat yang tersedia hanya satu baris, sehingga barisan perempuan dan laki-laki dalam satu baris atau saf, namun ada jarak yang membatasi. Apakah sholat seperti itu diterima atau tidak? Ya, untuk Ya, pada prinsipnya itu sah. Selama makmumnya itu tidak di depannya imam. Kalau di belakang dengan satu saf, mungkin dibagi dua itu. Safnya ada kanan, ada kiri. Mungkin ada semacam hijab sedikit. Boleh sah, cuma tidak yang utama. Tapi ukuran sah. Karena kondisinya namanya darurat. Jadi kalau ada kondisi begitu sah salat. Yang penting jamaahnya ini di belakangnya imam. Sejajar laki-laki perempuan, ya, tidak apa-apa. Darurat. Cuma bagusnya diberi batas sedikit lah. Supaya terpisah laki-laki dan perempuan. Karena aslinya itu, khairus sufufi rijal awwaluha. Saf laki-laki itu yang di depan. Itu perempuan itu di belakang. Itu normal. Kadang-kadang tidak normal. Kadang sejajar itu sah. Allah Ta'ala alam. ya, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Kami lihat masih ada beberapa waktu untuk mengajukan pertanyaan. Jadi bagi hadirin yang masih ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Assalamualaikum moderator, izin bertanya. Ya, silahkan. Ya, baik, sebelumnya Ishak. perkenalkan, nama saya Muhammad Ishak. Jadi Ustaz, saya izin bertanya, kalau tidak salah Ustaz tadi bilang pembuka salat itu takbir dan penutupnya itu salam. Namun bagaimana kalau kasusnya misalnya kita masbuk, tapi pas sholat salam nanti kita ikut salam karena lupa masih ada rakaat yang harusnya masih dilaksanakan. Apakah sholat kita bisa langsung berdiri untuk melengkapi rakaat sholat kita atau harus mengulang dari awal karena lupa? Makasih Ustaz. Ya. Lagi-lagi kalau lupa itu dihukumi semuanya dimaafkan. Aslinya sholat itu tadi kan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Saya pernah satu kasus. Saya musafir. Saya jadi imam pada saat musafir. Sholat saya 2 rakaat. Saya beritahu kepada jamaah, ya saya cuma 2 rakaat. Jadi setelah selesai, Bapak lanjutkan. Betul. Saya salam 2 rakaat. Dia lanjutkan tapi salam dulu. Dia juga ikut salam. Assalamualaikum.
Ya kan? Lagi-lagi tidak punya ilmu. Dia ikut salah. Nah, sholatnya seperti ini batal. Tapi karena tidak dia lupa, kalau lupa, ya sebentar, lanjut saja sholatnya. Lupa, lanjut saja. Sebentar itu ikut sujud, ya lakukan sujud sahwi. Karena lupa. Lupa menyebabkan ditabrak aturan yang sebenarnya. Jadi yang kalau lupa itu lanjut saja. Saya tidak tahu lupa atau emang tidak tahu. Insya Allah ya lupa ya. Kalau lupa itu dimaafkan. Lupa dimaafkan. Ya, nah. Seperti itu. Ya, syukur Ustadz atas jawabannya. Ini Ustadz, saya ada satu pertanyaan juga terkait masalah niat dalam sholat Ustadz. Iya. Iya. Ada beberapa versi yang saya sudah dengar Ustadz, di mana niat ketika kita ingin sholat, niat sebelum takbiratul ihram itu dilapaskan, dan ada juga versi yang mengatakan bahwa niat dalam sholat itu diucapkan dalam hati. Nah, itu baiknya yang seperti apa Ustaz untuk melakukan niat dalam sholat? Ya, ya berniat dalam sholat itu adalah sesuatu yang masyru', mesti disyariatkan. Ada yang masukkan niat itu sebagai rangkaian sholat, menyatu dengan sholat itu sendiri. Artinya rukun. Begitu dia sholat, mesti hadir niat. Ada yang memasukkan niat itu sebagai prasyarat. Dia pendahuluan sebelum sholat itu. Sama dengan wudu. Sama dengan wudu. Dia mendahului. Nah, terlepas dari situ, niat itu mesti dihadirkan. Baik sebelum sholat, maupun bersamaan dengan sholat. Kalau bersamaan takbir, hadir niat. Kalau pendahuluan, begitu kita berdiri, sadar. Dalilnya, innamal a'malu binniyat. Tunggu amalan itu, sah dan tidak sah, tergantung dari hadirnya niat. Jadi kalau tidak hadir niat, ibadah itu tidak ada nilainya. Berarti sepakat. Niat itu mesti hadir. Cuma cara menghadirkannya, itu versi. Ada dihadirkan di mulut, itu gaya baru. Ulama mutaakhirin namanya, di belakang baru muncul itu. Aslinya, niat itu di hati. Itu yang pendapat yang terkuat. Di hati. Bagaimana itu bukti hadirnya? Sadar bahwa begitu kita berwudu, itu bagian dari niat. Begitu kita menuju masjid, bagian dari niat. Begitu berdiri, sadar. Kesadaran untuk melakukan sesuatu, itulah hakikat niat. Maka saya lebih cenderung tidak dihadirkan. Tapi dia dihadirkan di hati kita. Bukan diucapkan. Bukan diucapkan. Tapi dihadirkan. Kesadaran. Orang melakukan sesuatu tapi tidak sadar, tidak ada nilainya. Jadi sadar bahwa mau duhur. Sadar tahiyatul masjid. Sadar wudu. Sadar sunnah azan. Sadar rawatib. Jadi sama-sama kita berdiri, kesadaran yang dihadirkan beda. Itulah niatnya. 2 rakaat sebelum duhur.
Ada niatnya dulu, qabliyah, wudu, tahiyatul masjid, azan. 4 model sholat, niatnya beda. Karena wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang akan dibayar sesuai dengan niat apa dihadirkan. Kesimpulannya, niat dihadirkan, bukan dibunyikan. Dihadirkan. Di sini bukan. Ini ucapan namanya. Niat itu tidak dibaca, tapi hadir di hati. Saya kira itu. Iya. Ya, syukran Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Ini sudah habis waktu saya tutup 2 menit ya. Ya, silakan Ustaz. Ya. Saudaraku kaum muslimin, muslimat, keluarga besar. Perikanan ya, perikanan pertanian. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Ustaz. Kelautan dan perikanan. Semoga keluarga yang sholat. Makasih yang merintis ini, semoga menjadi amal jariah. Semoga yang hadir menjadi kebaikan. Dan wasilah kita menjadi mulia. Nah, alhamdulillah, jazakumullah khairan jazak. Terima kasih. Nanti insya Allah kita lebih banyak diskusi, lebih banyak mengambil faidah-faidah dengan ini. Saya Sudirman dengan segala kelemahan. Insya Allah di materi ini banyak dibahas di berbagai tempat. Ada nanti kalau mau dalami di YouTube yang kami bina, ditindih nama saya tulis KH Sudirman, itu ada YouTube ribuan video di dalamnya, insya Allah bisa kita share. Juga kami hadir tiap hari di radio, pembahasan tentang sholat, tiap hari sesudah salat subuh. Dan juga kalau ada grup, Bapak Ibu mau dibina, ya nanti saya masuk sebagai tim mengirim tulisan tentang itu. Insyaallah. Sekali lagi jazakumullah khairan jazak atas perhatiannya, kerjasamanya insyaallah. Semoga dimaafkan kita semua oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana atina wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbina rabbil izzah amma yasifun. Salamun alal mursalin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Ya, Ustaz. Ya, baik. Demikian kajian kita pada pekan kali ini. Kami mengucapkan jazakallahu khairan kepada Al-Ustadz Kiai Haji Sudirman yang telah menyempatkan waktu untuk menyampaikan materi yang sangat menarik pada kajian Islam online dengan tema memperbaiki sholat agar benar dan khusyuk. Kami juga mengucapkan jazakumullah khair kepada seluruh hadirin yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada pertemuan kali ini, dan semoga kita bisa mengikuti 4 pertemuan berturut-turut, yaitu tanggal 9, tanggal 16, tanggal 23, tanggal 30 Oktober, setiap hari Ahad pukul 10 hingga 11.30 WITA, insya Allah. Baik, untuk menutup kajian kita pada pekan kali ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.